Hai bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samrin di Karisma Channel tentunya. Inilah laptop punya HP yang serinya adalah HP 14 EM0034U. Nah, kalau untuk harga, laptop yang kita bahas ini dia dibanderol di angka 7 juta saja. Terus value-nya, selain laptop ini harganya cukup terjangkau di 7 jutaan, dia juga memiliki prosesor dari AMD Ryzen 5 yang serinya 7520U. Minusnya, laptop ini dalamannya nggak bisa di-upgrade. RAM-nya tersolder. Terus yang kedua, laptop ini casingnya menurut saya B banget bro, alias biasa dongak. Karena kalau kita jajarin ya, tipe laptop ini dengan tipe sama-sama punya HP di seri HP 14S, wah ya ini ya kalah jauh bro, karena memang ini laptop masuk ke ranah seri consumer yang lebih ditujukan sama project atau mungkin teman-teman yang cari laptop dengan harga terjangkau terus ingin spesifikasi yang tinggi, ya carinya HP 14 tipe kayak gini. Kemudian laptop ini juga punya value, nggak cuma minus saja, dia value-nya itu layarnya pakai panel IPS, resolusi Full HD, jenis layar anti glare, dan juga dilengkapi sama kamera yang ada privacy shutter yang terletak di bagian atas ini bro. Kameranya lumayan jernih, jadi kalau kita kebutuhannya suka meeting online, entah pakai Zoom atau Google Meet lumayan. Terus laptop ini juga memiliki bodi yang cukup tipis serta bobot yang cukup enteng. Ini semua materialnya dia berbahan dari plastik ABS, dan kalau kita timbang, laptop ini bobotnya cuma di angka 1,4 kg aja. Jadi gini bro, kalau kita lihat memang sekilas laptop ini tampilannya biasa banget. Tapi dari biasanya tampilan casing ini, dia punya kelebihan bahwa laptop ini kalau kalian pakai nggak gampang tergores casing permukaannya. Terus misalkan teman-teman itu tangannya gampang berkeringat alias basah, dia ini nggak gampang ngecap alias fingerprint. Nah, jadi ada min, ada plusnya juga dari casing yang modelnya hitam kayak gini. Terus laptop ini kalau kita gunakan buat ngetik, feel ngetiknya tetap sama seperti tipe N14S, namun dia ini tidak memiliki backlight. Dan kalau ngomongin tentang kelengkapan colokan earphone, menurut saya dia cukup lengkap. Yang posisinya itu terletak di bagian kiri, namun di bagian kanan juga masih ada colokan USB. Plus untuk konektivitasnya, laptop ini sudah dibekali dengan Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.3. Nah, kalau urusan dapur pacu, seperti yang saya spill dari awal, laptop ini dia menggunakan dapur pacu dari AMD seri Ryzen 5 7520U, yang dimana prosesornya sudah memiliki 4 core per 8 thread dan kecepatan maksimal di angka 4,3 GHz. Nah, menariknya prosesor ini sudah memiliki VGA integrated grafis yaitu AMD Radeon 610M yang konsumsi daya dari prosesor ini juga termasuk kecil bro, karena TGP-nya cuma di angka 15 watt aja. Jadi ini kalau kita lihat dalamannya, baterai dari laptop ini lumayan gede dengan kapasitas 41 Wh. Terus kalau daya tahannya dia bisa sampai di angka 7-8 jam. Ini lumayan banget untuk kebutuhan produktif, entah buat sekolah, kerja, ataupun untuk kalian kuliah nongki-nongki. Ini nggak gampang buat ngecas-ngecas. Terus untuk RAM-nya, memang minusnya laptop ini dia tidak bisa di-upgrade. Cuman dia udah menggunakan RAM 8GB DDR5 yang disandingkan sama kapasitas penyimpanan berupa M.2 NVMe Gen 4 yang kapasitasnya itu di angka 512GB plus dilengkapi sama Windows 11, dan seri ini dia hadir tidak dengan Office original. Jadi kalau beli, saran saya minta aja sekalian diinstalkan sama penjualnya supaya teman-teman tinggal pakai dan nggak pakai ribet semua. Terus kalau ngomong soal kemampuan bro, laptop ini kan kalau kita lihat dia cukupan Ryzen 5 di harga 7 juta untuk kebutuhan misalkan belajar ngedit pakai Adobe Photoshop, Corel, ataupun teman-teman kebutuhannya buat teknik sipil kayak pakai AutoCAD yang 2009 ini masih oke. Tapi kalau teman-teman memang lebih spesifik rendernya gede-gede kayak AutoCAD yang seri terbaru, terus juga pakai After Effects yang memang gede-gede filenya, ya saran saya mending cari laptop yang ada VGA discrete-nya. Cuman kalau laptop ini kita pakai untuk kebutuhan cari hiburan seperti kayak main Genshin, Valorant, ataupun CSGO, ini masih mampu. Dan tes benchmarknya langsung aja disimak seperti ini kawan. Oke. Nah, gimana bro? Ini cukup playable lah untuk cari hiburan bermain game seperti kayak Genshin, Valorant, dan kawan-kawan. Tapi perlu dicatat, settingannya itu kita pakai rata kiri semua, bukannya mentok kanan. Terus misalkan ini ya, kalau kita lihat value-nya laptop ini secara harga itu memang kompetitif 7 jutaan, dalamannya Ryzen 5. Misalkan kalian itu ingin beli merek HP, tapi dia mau cari yang tipe HP 14S dengan tampilan yang lebih bagus, itu kira-kira worth it-an yang mana bang? Jawabannya ini tergantung teman-teman. Karena kalau kita compare laptop ini ya, teman-teman bisa lihat dari 3 buah berbeda
perbedaan yang saya berikan. Kita itu bisa menjajari laptop ini sama punyanya tipe HP 14S FQ1135AU yang harganya di angka Rp7.399.000, dan ini laptop pakai Ryzen 5 seri 5500U. Sementara kalau yang satunya dia itu tipe HP 14S tipe DG4016TU yang harganya di angka 7,9 jutaan juga, dan ini dalamannya menggunakan prosesor Intel Core i5 Gen 11 yang serinya 1155G7. Terus yang terakhir, HP14 ini juga punya tipe DG5001TU yang menggunakan prosesor Intel Core i5 Gen 12, tapi harganya masih di atas 8 jutaan. Jadi kalau dibilang laptop ini masih termasuk paling murah sesama seri HP, dan kalau kita compare memang tampilannya nggak begitu bagus, tapi secara performa dan juga harga ini sangat bersahabat di budget 7 jutaan. Ya udah, mungkin cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita berikan. Semoga laptop punya HP14 yang kita bahas bisa menemani aktivitas teman-teman sehari-hari dan budgetnya sangat pas buat kantong kalian. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.